Sekarang kita masuki pembahasan tentang manfaat audit lingkungan. Nah, suatu kegiatan apakah itu audit lingkungan, tentu kita harus berbicara tentang apa manfaat dari suatu kegiatan tersebut. Karena suatu perbuatan yang sia-sia ketika dilakukan tanpa ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kita coba lihat atau telah tentang beberapa manfaat yang ada dalam kegiatan audit lingkungan. Pertama yaitu mengidentifikasi risiko lingkungan. Kegiatan ini tentunya adalah untuk melihat sebagaimana lingkungan yang ada, apakah dari sisi pemanfaatan lingkungan tersebut melalui izin usaha yang telah diberikan terhadap perubahan bentuk lingkungan tersebut, apakah risiko ancaman yang akan ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup dari lingkungan yang ada di sekitar keadaan tersebut. Misal sebagai contoh, penebangan kayu yang diberikan izin kepada suatu perusahaan, ketika kayu tersebut ditebang, apakah risiko yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya kayu dengan sebelum adanya kayu. Nah, inilah salah satu manfaat audit lingkungan ini, yaitu untuk mengidentifikasi risiko apa yang akan ditimbulkan akibat dari perubahan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita juga sudah diberikan banyak kesempatan, rezeki, dan segala bentuk limpahan rahmat yang telah diberikan Allah, sehingga kita juga bisa menjalankan aktivitas kita, menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga salawat beriring salam selalu kita curahkan atau kita kirimkan kepada Allah untuk dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil mahsyar, sehingga bisa memberikan suatu catatan amal kebaikan kepada kita atau menambah untuk amal-amal kebaikan kita, sehingga kita menjadi salah satu orang-orang yang beruntung di sisi Allah, yang dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, yang memperoleh segala bentuk rahmat dari Allah. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah itu menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang masuk surga karena amal ibadahnya, melainkan manusia masuk surga karena telah memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua memperoleh rahmat Allah di yaumil mahsyar kelak. Dan juga mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesusahan. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya dan Allah lapangkan segala kesusahannya. Dan juga mudah-mudahan kepada yang belum memperoleh hidayah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi insan yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, masuki perkuliahan pada semester 4 dalam mata kuliah Hukum Lingkungan pada Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum tentunya. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ketujuh. Nah, dalam pertemuan yang ketujuh ini
saya selaku dosen pengampu mata kuliah hukum lingkungan akan memberikan pembahasan tentang audit lingkungan atau memberikan pokok bahasan pada pertemuan yang ketujuh ini adalah tentang penataan sukarela hukum lingkungan. Nah, jika sebelumnya kita sudah berbicara tentang penataan wajib hukum lingkungan yang dilakukan, sekarang kita berbicara tentang penataan sukarela hukum lingkungan. Nah, apa saja yang menjadi bagian dari penataan sukarela hukum lingkungan tersebut akan dibagi di dalam beberapa sub pokok bahasan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, audit lingkungan secara sukarela. Yang kedua, ISO lingkungan. Yang ketiga ada eco-labeling. Dan keempat ada insentif dan disinsentif. Nah, dari sub-sub pokok bahasan ini saya sudah mempersiapkan slide atau PowerPoint yang nanti juga akan saya share pada akun Sikuli dari sistem atau proses pembelajaran daring yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, dan juga akan saya share dalam bentuk PDF sehingga keotentikan atau ke data-datanya tidak berubah-ubah dalam proses pengiriman data. Tentu PowerPoint ini atau slide ini tidak akan saya jelaskan secara detail seluruhnya, karena di dalam PowerPoint ini juga ada sebagian penjelasan-penjelasan yang nanti mungkin bisa saudara baca di dalam materi yang sudah saya share tersebut. Nah, pertama kita akan membahas tentang audit lingkungan secara sukarela. Nah, audit lingkungan secara sukarela ini saya bagi lagi dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian audit lingkungan. Yang kedua, fungsi audit lingkungan, jenis-jenis audit lingkungan, manfaat audit lingkungan, keuntungan audit lingkungan, dan prinsip audit lingkungan. Nah, jika kita ingin melakukan suatu pembahasan atau melakukan audit, tentu akan menerawang suatu pikiran atau berjalan suatu nalar, apa sih sebenarnya audit itu. Nah, audit ini sedikit saya berikan gambaran. Audit itu artinya adalah pemeriksaan. Nah, audit lingkungan artinya bertujuan arti pemeriksaan terhadap lingkungan. Nah, jika ingin dalam suatu pengertian yang lebih jauh atau lebih komprehensif, juga ada di dalam video pembelajaran yang sudah saya share dalam akun YouTube saya, yaitu tentang teknik audit dan investigasi. Juga di sana sudah saya jelaskan apa itu audit. Nah, masuki pengertian audit lingkungan. Nah, audit lingkungan ini secara dasar hukum diatur di dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, apa di sana dinyatakan pengertian tentang audit lingkungan? Menurut undang-undang adalah audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, artinya audit yang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang ini adalah evaluasi ketaatan, untuk menilai ketaatan penanggung jawab dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, apakah dia sudah melakukan segala sesuatu tentang perizinan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga sudah mengikuti apa yang disyaratkan ketika mengajukan persyaratan izin lingkungan misalnya. Nah, ini adalah pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, maksudnya dari pasal 1 angka 28. Nah, setelah lebih lanjut, audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Juga ada pengertian lain, audit lingkungan merupakan suatu alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah terbaik atau langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performa lingkungan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini menurut pendapat Bratasida. Nah, selanjutnya di dalam pendapat lain, yaitu menurut United States Environmental Protection Agency atau US EPA, audit lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan penataan kebutuhan lingkungan. Ini dikutip oleh Tardan dan kawan-kawan. Nah, lebih lanjut dalam pengertian audit lingkungan juga bisa kita lihat bahwa audit lingkungan adalah suatu proses verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh data dan mengevaluasi bukti secara komprehensif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen. Artinya adalah bahwa audit lingkungan itu adalah suatu usaha atau suatu kegiatan untuk memverifikasi apakah standar-standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan manajemen lingkungan itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, untuk dapat menilai itu tentu harus dilakukan audit. Nah, audit ini adalah pemeriksaan atau evaluasi atau peninjauan, bisa banyak aspek yang bisa dikaitkan dengan pengertian audit ini. Tetapi inti dari audit itu sendiri adalah pemeriksaan. Nah, sekarang kita lanjut kepada fungsi audit lingkungan. Ada beberapa fungsi audit lingkungan yang perlu atau mungkin dapat kita jadikan sebagai suatu bahan informasi pengetahuan atau untuk menjadi acuan kira-kira audit ini fungsinya seperti apa. Yang pertama adalah merupakan upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah, dan standar operasi lainnya. Nah, ini salah satu fungsi audit lingkungan. Yang kedua merupakan dokumentasi suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan, pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Menjadi jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Nah, lebih lanjut, fungsi audit lingkungan adalah merupakan bukti keabsahan perakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna untuk penyempurnaan pelaksanaan dokumen AMDAL. Nah, ini maksudnya mungkin dapat saya jelaskan begini. Kira-kira ketika ada suatu kegiatan usaha yang menyusun dokumen masalah izin lingkungan, tentu harus dilampiri atau dibarengi dengan dokumen AMDAL. Nah, salah satu fungsi audit lingkungan ini adalah melihat apakah persyaratan-persyaratan pemberian izin lingkungan yang diajukan dalam dokumen AMDAL tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya atau belum. Nah, ini salah satu juga fungsi audit lingkungan. Nah, fungsi lainnya adalah merupakan upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui pengamatan penggunaan bahan, minimalisasi limbah, identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Nah, ini juga apakah limbah itu bisa didaur ulang atau tidak. Nah, itu juga bisa didapat dari hasil audit lingkungan. Nah, merupakan upaya untuk peningkatan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, itu adalah beberapa fungsi audit lingkungan yang saya paparkan dalam PowerPoint ini. Tetapi di dalam literasi-literasi lain atau dalam pembacaan-pembacaan lain, mungkin saudara-saudari bisa mencari apa fungsi
audit lingkungan di dalam sumber-sumber bacaan tersebut. Nah, karena hakikat di dalam ilmu sosial tidak ada suatu kebenaran mutlak yang. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis audit lingkungan. Nah, jenis-jenis audit lingkungan ini cukup banyak, ada sekitar 8 jenis audit. Nanti silakan dibaca di slide ini apa saja pengertiannya, spesifikasinya, ruang lingkupnya seperti apa. Tapi secara garis besar untuk jadi informasi pengetahuan teman-teman sobat YouTuber sekalian juga bisa saya bacakan. Yang pertama ada audit pentaatan, yang kedua ada audit manajemen, ada audit, yang ketiga audit produksi bersih dan minimisasi limbah, yang keempat ada audit konservasi air, yang kelima ada audit konservasi energi, yang keenam ada audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha, yang ketujuh ada audit keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedelapan ada audit perolehan atau procurement audit. Nah, itu adalah beberapa jenis audit. Nanti penjelasannya untuk mahasiswa sekalian, saudara-saudari bisa membaca di dalam slide yang saya bagikan. Nanti bisa dibandingkan juga dengan bahan-bahan bacaan lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat audit lingkungan gitu. Tentu di dalam suatu kegiatan ada suatu untung rugi yang ingin kita capai, termasuk juga di dalam suatu kegiatan audit lingkungan ini. Apa sih manfaatnya audit lingkungan? Kalau audit ini tidak memberikan manfaat, untuk apa gunanya dilakukan audit? Nah, untuk itu kita akan mencoba telaah beberapa hal yang menjadi beberapa hal yang menjadi manfaat dari audit lingkungan itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi risiko lingkungan. Berkaitan dengan risiko lingkungan, tentu selalu berkembang secara dinamis dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sebagai contoh misalnya, ketika diberikan izin pengelolaan hutan atau izin pengelolaan pemanfaatan hasil hutan kepada suatu perusahaan. Nah, ketika izin ini dilaksanakan, kegiatan usaha ini dilakukan, tentu ada suatu keadaan yang merubah lingkungan alam sebelumnya menjadi suatu lingkungan yang disentuh oleh teknologi manusia untuk suatu kegiatan usaha. Misalnya seperti melakukan penebangan kayu misalnya. Ketika suatu kegiatan usaha melakukan penebangan kayu ini tentu akan merubah sifat alam itu sendiri. Ketika kayu itu sebenarnya berfungsi sebagai suatu tahan hujan atau tada hujan, atau sebagai penopang ekosistem kehidupan yang ada di sekitar itu, tentu ketika kayu tersebut sudah ditebang, akan terjadi disintegrasi fungsi terhadap kayu itu sendiri. Nah, itulah salah satu manfaat audit lingkungan itu adalah untuk menilai atau mengidentifikasi risiko yang timbul akibat dari penebangan kayu tersebut. Nah, yang kedua menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Nah, artinya bisa untuk menjadi suatu penyempurnaan dari rencana sebelumnya kepada rencana berikutnya. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan, pemberhentian suatu usaha atau kegiatan, atau pembatasan oleh pemerintah atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Pada manfaat yang ketiga ini kita secara mungkin dapat melihat bahwa seseorang yang berusaha atau melakukan suatu kegiatan usaha tentunya ingin mendapatkan suatu keuntungan dari apa usaha yang telah dia lakukan gitu. Nah, ketika terjadi audit lingkungan, sekarang kita masuki pembahasan tentang manfaat audit lingkungan. Nah, suatu kegiatan apakah itu audit lingkungan? Tentu kita harus berbicara tentang apa manfaat dari suatu kegiatan tersebut. Karena suatu perbuatan yang sia-sia ketika dilakukan tanpa ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kita coba lihat atau telaah tentang beberapa manfaat yang ada dalam
kegiatan audit lingkungan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko lingkungan. Nah, kegiatan ini tentunya adalah untuk melihat sebagaimana lingkungan yang ada, apakah dari sisi pemanfaatan lingkungan tersebut melalui izin usaha yang telah diberikan terhadap perubahan bentuk lingkungan tersebut, apakah risiko ancaman yang akan ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup dari lingkungan yang ada di sekitar keadaan tersebut. Misal sebagai contoh, penebangan kayu yang diberikan izin kepada suatu perusahaan, ketika kayu tersebut ditebang, apakah risiko yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya kayu dengan sebelum adanya kayu. Nah, inilah salah satu manfaat audit lingkungan ini, yaitu untuk mengidentifikasi risiko apa yang akan ditimbulkan akibat dari penebangan kayu tersebut. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial seperti penutupan, pemberhentian suatu usaha, atau kegiatan pembatasan oleh pemerintah atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan terhadap pimpinannya berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam suatu proses pengauditan. Yang selanjutnya juga ada meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Nah, itu adalah manfaat audit lingkungan. Sekarang kita lihat tentang keuntungan audit lingkungan. Nah, ada beberapa keuntungan mestinya yang didapat dari kegiatan audit lingkungan. Karena seperti yang juga saya sampaikan di dalam manfaat ke audit lingkungan, tentu kegiatan tersebut harus ada feedback atau imbal balik yang didapat dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, keuntungan audit lingkungan ini nanti bisa saudara telaah atau saudara baca di dalam slide yang saya berikan juga, yaitu yang salah satunya untuk menimbulkan pentaatan yang lebih baik, untuk mengurangi risiko denda atau gugatan, atau untuk menimbulkan lebih sedikit kegiatan yang tidak terduga misalnya di lingkungan perusahaan, atau bisa disebut dengan lebih sedikit kejutan. Nah, ini ada keuntungan-keuntungan dari audit lingkungan. Terus kita coba bahas selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip audit lingkungan. Nah, prinsip audit lingkungan ini yang pertama dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif. Dilaksanakan secara sukarela sebagai upaya internal untuk memperbaiki kinerja, merupakan bagian dari manajemen dan perangkat manajemen untuk mengendalikan kegiatan usahanya, ditujukan untuk mengidentifikasi resiko lingkungan di masa mendatang. Pada dasarnya suatu audit merupakan suatu pengamatan sesaat atau snapshot, artinya memang audit ini adalah harus seperti yang dijelaskan yang pertama, harus secara sistematik dan periodik. Artinya tidak hanya bisa dilakukan sekali saja audit di dalam suatu kegiatan usaha, tentunya akan banyak risiko yang ditimbulkan ketika tidak melakukan audit secara periodik. Nah, selanjutnya juga ada audit lingkungan harus bersifat komprehensif, rinci, dan menggunakan protokol audit lingkungan yang memadai. Pelaksanaan perlu mendapat dukungan manajemen atau pimpinan atau penanggung jawab misalnya, dan dokumen audit bersifat rahasia kecuali ditentukan lain oleh penanggung jawab, misalnya untuk keperluan publikasi dan pembuktian. Pelaksanaan audit harus mengikuti kode etik auditor
lingkungan untuk menjamin objektivitas dan independensi audit lingkungan. Nah, itu tentang beberapa pembahasan kita masalah audit lingkungan secara sukarela. Sekarang kita masuk kepada sub bahasan atau sub pokok bahasan tentang ISO lingkungan. Nah, apa ISO? Nah, ISO ini menjadi suatu semacam isu-isu global, tetapi banyak diucapkan orang, banyak dipakai orang, tetapi mungkin juga banyak yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya ISO itu. Nah, di dalam pernyataan Suwardi itu ISO ada suatu kata serapan yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah sama atau setara. Nah, di dalam manajemen, ilmu manajemen tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Suwardi tersebut. Nah, ISO di sini adalah kependekan atau singkatan dari The International Organization for Standardization. Ini adalah suatu badan non-pemerintah yang terdiri dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, artinya ada 160 negara di dunia yang ikut di dalam organisasi ISO ini. Nah, ISO inilah yang mengeluarkan nanti ada ISO 9000, ISO 14000. Nah, tentang lingkungan ini adalah ISO 14000. Nah, kita akan lihat ISO 14000 atau salah satu serinya itu adalah ISO 14001. Adalah merupakan standar manajemen lingkungan yang sifatnya sukarela yang mencakup alat dan sistem yang dikembangkan dan dipelihara oleh organisasi standar internasional. Nah, ini tentang ISO 14001. Nah, tentu sangat jamak atau sangat sering kita dengar bahwa ini manajemen perusahaan sudah memenuhi standar ISO sekian. Ini manajemen sudah memenuhi standar ISO 14000 atau 15000 atau berbagai macam standarisasi nomor yang dilakukan oleh manajemen ISO itu sendiri. Unsur manajemen lingkungan. Unsur utama manajemen lingkungan. Tinggalkan sementara pengertian ISO lingkungan, kita melihat unsur utama manajemen lingkungan. Yaitu yang pertama, ada kebijakan lingkungan merupakan pernyataan tentang maksud kegiatan manajemen lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, ada perencanaan yang mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan pemenuhan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan, pencapaian, dan program pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, ada implementasi yang mencakup struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, kontrol, dan tanggap darurat. Yang selanjutnya ada pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan yang mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. Selanjutnya ada kajian manajemen yang merupakan kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan mempertimbangkan perubahan yang terjadi di luar organisasi dengan upaya perbaikan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, ini tentang unsur utama manajemen lingkungan. Selanjutnya kita lihat tujuan utama dari sertifikasi SML ISO. Nah, SML ISO ini adalah sistem manajemen lingkungan. ISO sudah dijelaskan tadi adalah masalah standar. Nah, apa tujuan utama dari sertifikasi SML ISO? Yang pertama itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik, yang paling baik, yang paling mungkinan. Artinya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup lingkungan tempat
keberadaan manusia atau lingkungan hidup sekitarnya itu untuk tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan dari suatu kegiatan usaha. Yang kedua adalah untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Artinya sesuai kebutuhan sosial ekonomi terpenuhi, terus perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, artinya ada suatu keseimbangan di situ. Itulah salah satu tujuan utama dari sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO. Manfaat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 bagi perusahaan. Nah, ini yang pertama untuk mengidentifikasi, memperkirakan dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul. Yang kedua, menekan biaya produksi dan dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Memberikan jaminan terhadap konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar. Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkungan. Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi pekerja. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001 bagi perusahaan. Selanjutnya ada tentang eco-labeling. Nah, sebelum pembahasan eco-labeling tentu kita seringkali melihat bahwa ada suatu perusahaan atau suatu produk-produk yang diboikot oleh dunia-dunia internasional atau dunia perdagangan internasional, mungkin seperti yang pernah dialami oleh salah satu perusahaan pulp and paper yang ada di Riau, di mana kertas yang diproduksinya tidak bisa dijual di wilayah Eropa Timur dan Uni Eropa kalau saya tidak salah. Karena apa? Karena di dalam kemasan yang dia jual tersebut, produk yang dia jual tersebut tidak mencantumkan eco-labeling. Nah, seperti apa eco-labeling? Itu kita lihat dalam beberapa pengertian. Pertama, eco-labeling adalah suatu bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan. Nah, eco-label adalah label atau tanda yang ditempelkan pada suatu produk atau kemasan yang berfungsi memberi informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kriteria eco-label, sehingga dalam daur hidupnya menimbulkan dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lain sejenis yang tidak bertanda eco-label. Nah, NGO yang bergerak di dalam lingkungan itu sangat care atau sangat peduli dengan yang namanya eco-label atau eco-labeling ini. Nah, banyak pemboikotan yang dilakukan oleh NGO bergerak di bidang lingkungan terhadap produk-produk perusahaan yang tidak mencantumkan eco-label. Nah, sekarang kita lihat beberapa keuntungan dalam penerapan eco-label produk. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Nah, ketika ada suatu perusahaan yang menggunakan eco-label dengan perusahaan yang tidak menggunakan eco-label, tentu daya saing di dalam penjualan produk tersebut akan sangat berbeda antara satu sama lainnya. Nah, ketika sama-sama menggunakan eco-labeling, tentu daya saing itu semakin meningkat dan juga daya jual produk juga akan semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan image atau citra perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi, penghematan sumber daya melalui program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dan pengendalian polusi. Yang keempat ada membantu upaya pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, itu ada beberapa manfaat di dalam penerapan eco-label produk. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita lihat ada insentif dan disensitif. Selanjutnya kita lihat tentang insentif dan disinsentif. Apa itu insentif? Yang pertama, insentif adalah ini diatur berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berangkat dari instrumen ekonomi lingkungan hidup. Apa yang dikatakan di dalam pasal 1 angka 33 tersebut adalah lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada tentang insentif. Nah, insentif ini diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Nah, insentif adalah upaya memberikan suatu dorongan atau daya tarik secara moneter dan atau non moneter kepada setiap orang maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Nah, ini mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan kepada pemberian suatu bentuk bonus kepada pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya ada tentang disinsentif. Nah, disinsentif ini diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Ini disinsentif ini agak susah belepotan di dalam nyebutannya ini. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter atau non moneter kepada setiap orang maupun pemerintah pusat, pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan berdampak negatif pada cadangan sumber daya dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Ini lebih kepada sifat denda atau kepada suatu penghukuman. Nah, mungkin lebih tepatnya bisa kita istilahkan dengan reward and punishment. Ketika dia bagus maka diberikan reward. Nah, ketika dia tidak ikut melaksanakan ini atau melakukan suatu disintegrasi lingkungan hidup, maka dia akan diberikan suatu punishment. Demikian materi perkuliahan tentang hukum lingkungan ini disampaikan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari sekalian ada manfaatnya, dan bagi sobat-sobat YouTuber sekalian mungkin ada suatu manfaat yang bisa diambil tentang khususnya tentang lingkungan tempat sobat-sobat sekalian berada. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.